pantas memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya ila qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah untuk kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin. Semoga Allah beri kita kesehatan. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah murahkan rizki kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita salihin, salihat. Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji. Semoga Allah beri kesehatan, Allah mudahkan dan kembali selamat ke tanah air insyaallah. Juga Fatihah buat guru-guru kita, Bapak Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ma'azizah, Ustaz Haji Abdullah bin Haji Qadir Pondok Bambu, Kang Haji Abdul Majid bin Syafi'i, Bapak Haji bin Haji Abdullah, Nyonya Asmara bin Abdul Majid, semua arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un illahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi Fatihah khusus untuk almarhum Ustadz Ma'ali Riyad bin Riyad. Beliau lama berkhidmat di Asy-Syafi'iyah. Jadi tidak berlebihan jika kita mengulang lagi mengirimkan Fatihah untuk beliau. Semoga Allah mengangkat derajat beliau oleh ampuni kesalahan beliau insyaallah. Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, ada hadis mengenai sabar dalam pergaulan adalah ciri mukmin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Mukmin yang mau bergaul dengan orang-orang dan tetap bersabar menghadapi atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang-orang dan tidak mampu bersabar menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ini masalah pergaulan. Kalau di sini nih dikatakan mukmin yang mau bergaul dengan orang-orang dan tetap bersabar menghadapi atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang-orang dan tidak mampu bersabar menghadapi gangguan mereka. Nanti ada penjelasannya. Pendapat-pendapat di kalangan ulama mengenai hadis ini. Dalam menyikapi hadis ini ada dua pendapat, yaitu beruzlah dengan menjauhi orang-orang atau bersosialisasi dengan mereka. Demikian pemahamannya seperti yang banyak diungkap oleh para salikin atau penempuh jalan, orang-orang yang sudah berpengalaman. Penjelasan di bawah ini setidaknya menjadi titik terang dalam memahami kandungan hadis ini. Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Uzlah berkata, orang-orang berbeda pendapat mana yang lebih utama antara beruzlah atau bersosialisasi.
ulama beda pendapat dengan hadis ini, mengenai hadis ini. Ini mendingan bergaul apa mendingan meninggalkan nih, gitu. Padahal masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ulama ada yang beruzlah, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawwas, Bisr Al-Hafi dan yang lainnya. Sedang yang memilih bersosialisasi adalah Sa'id Al-Musayyab. Ini tabi'in. Asy-Sya'bi, Ibnu Abu Laila, Syarik, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Jadi yang memilih beruzlah juga para tokoh besar, yang milih bersosialisasi juga tokoh besar, gitu ya. Ada contohnya, gitu ya. Enggak sembarangan. Kita dengar Sufyan Ats-Tsauri, Masya Allah, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulunya bajingan, dulunya beliau ini perampok. Beliau ini perampok dulunya. Jadi kalau ngerampok dulu satu daerah dia kuasain tuh. Jadi kalau yang lewat situ, kalau nggak diambil hartanya doang, orang-orangnya dibunuh. Nih beliau nih. Kan gak sembarangan nih. Tapi insaf. Masya Allah. Insafnya kalau nggak salah tuh beliau kepengen merampok rumah. Mendengar di rumah itu lagi ada pengajian. Masya Allah. Macam-macam dah ya cara-cara Allah untuk biar orang itu insaf. Ini nama-nama terkenal semua, Bisr Al-Hafi. Terus selanjutnya orang-orang yang tokoh-tokoh yang ingin bersosialisasi, ada Sa'id bin Al-Musayyab, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal diapain beliau? Dipecut, dicambuk tubuhnya. Ya Allah bihan. Baik. Golongan pertama berdalil dengan pertama tadi, maksudnya yang beruzlah. Oh, gue mendingan pergi aja dah, gue mendingan menyendiri aja dah, gitu tuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menjauhkan diri dari kalian dan dari apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Selanjutnya surah Maryam, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jadi sekelas nabi aja dia uzlah juga, gitu ya. Ini menjadi dalil bagi orang-orang yang beri tokoh-tokoh yang tadi yang beruzlah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang artinya seorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, seorang laki-laki yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan seorang laki-laki yang berdiam di satu lembah di antara deretan lembah, lalu beribadah kepada Rabb-nya serta meninggalkan manusia karena takut terhadap keburukannya. Ada hadisnya juga tuh, gitu ya. Kalau emang dia kira-kira dia takut dia terpengaruh dengan keadaan, dengan pergaulan manusia, lebih baik uzlah, menyendiri aja udah. Kalau dulu gimana tuh? Di lembah menyendiri, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang gimana? Ngumpet di rumah udah. Mau uzlah kemana kita? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ambillah bagianmu dengan beruzlah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku sangat ingin ada sebuah pintu besi yang menghalangi antara diriku dan manusia, sehingga
tidak ada seorang pun yang mengajakku berbicara, dan aku pun tidak bisa mengajak mereka berbicara sampai aku menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai datang kematian. Selain dalil-dalil ini, ada beberapa alasan sehingga beruzlah lebih utama. Di antaranya mempunyai waktu yang lebih luang untuk beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, dan menolak fitnah yang terjadi di kalangan manusia, terhindar dari bahaya ghibah dan riya, serta menjaga kemurnian agama dari segala unsur yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu beruzlah biar tidak maksiat, jauh dari kota misalnya, ya maksiat di kota adanya gitu ya, barbar. Lah kalau sekarang mah maksiat di rumah kita ada, di HP kita, mau nyompot di mana juga tergantung kitanya. Iya, tergantung kitanya. Kalau mau maksiat gampang banget sekarang. Kalau dulu beruzlah udah menghindari, jauh dari kota gitu. Itu dalil-dalil bagi mereka yang ingin beruzlah. Ada dalilnya, punya dasar juga gitu ya. Sama kayak perbedaan mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kesemuanya ada dalilnya yang kuat masing-masing gitu. Ya. Selanjutnya golongan kedua yang berdalil bahwa bersosialisasi lebih baik. Mereka ingin bersosialisasi dengan umat, dengan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Surah Ali Imran. Maka dialah yang telah menyatukan di antara hati-hati kalian. Surah Ali Imran. Hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kalian harus melazimi jamaah dan menjauhi perpecahan, karena setan itu selalu menemani orang yang sendirian dan jauh dari dua orang. Barang siapa ingin mendapatkan bagian pertengahan surga, hendaknya berpeganglah pada jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini dalil-dalil yang ingin bersosialisasi. Bersosialisasi mengandung banyak manfaat, antara lain kegiatan belajar mengajar, saling memberi manfaat, terlaksananya berbagai kewajiban ibadah yang bersifat sosial, menyebarkan salam dan menjawabnya, menengok orang sakit, mengantar jenazah, hal-hal lain yang mempererat ukhuwah di kalangan umat Islam, saling menasehati dan mengajak kepada kebaikan, dan saling mencegah kemungkaran. Seluruh perkara ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang beruzlah. Jadi uzlah itu dulu tuh benar-benar beruzlah itu menyendiri udah, gitu ya. Kalau sekarang bisa jadi dia, gua nggak mau ngaji di sini karena ada dia. Nih misalnya nih dia ada orang yang emang sama dia kurang akur gitu, bisa nggak nih? Bisa jadi. Pokoknya kalau dia nyampur aja kagak akur lah pokoknya. Entah urusan apaan gitu ya. Kalau dia ngajar di sini, gua ngajar di sono, gitu. Itu namanya beruzlah juga. Jangan maksain bergaul, tapi nggak beres urusan. Saling benci hatinya, kagak enak begini. Nih dalilnya, walaupun nggak bagus begitu, gitu ya. Tapi kan ada aja. Ini dalil buat orang yang emang udah susah banget disatuin dah. Pokoknya kalau nyatu di berantem mulu, berantem perasaan kayak gitu ya. Mau saingan kayak kagak beres dah pokoknya. Mendingan bagaimana? Misah aja udah. Kalau ada dia, saya nggak mau takut merusak dia juga, takut merusak saya juga, gitu. Jadi emang ada yang nggak bisa disatuin, ada yang begitu, gitu. Ini menjadi dalil
gitu. Tapi tetap kalau ini kan bahasanya tadi benar-benar beruzlah dari manusia. Ini kan kita kagak. Pokoknya kalau ada dia, saya nggak di situ dah. Tapi saya berbuat baik di sini juga. Kalau dia ngaji di sini, saya ngaji di sini. Gitu. Itu lebih aman dalam pergaulan. Kalau kita kalau cuma ketemu doang saya hello assalamualaikum cakep. Tapi kalau emang udah berdua kagak bisa gitu. Berorganisasi dalam satu organisasi berjamaah kagak bisa. Ada yang begitu emang. Ya, itu menjaga masing-masing. Masing-masing tahu kadarnya. Masing-masing orang tahu kadarnya. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Ente begitu amat. Sampai jadi misa begitu. Yang tahu gue. Yang tahu hati gue nih. Gue kalau ada dia rusak hati gue gitu ya. Ada yang manggut-manggut aja emang udah berasa. Jangankan perkumpulan gitu. Tetangga. Udah aja tuh. Sama tetangga sebelah. Ada yang berantem sama gini hari gak tegur-teguran. Emang kalau ketemu berantem aja urusan. Ada gak yang begini? Ada. Kalau ketemu maunya mau berantem aja. Tapi sekali boleh kita gak ketemu sama dia tapi kita kasih hadiah tetangga kita. Kita dari mana-mana kita beli oleh-oleh. Dari Bandung beli tape barang 2 kilo kasih dia 1 kilo. Gak usah kita yang nganterin, gak usah. Emang kalau ketemu kita berantem mulu. Kalau kita yang ngasih gak diterima. Kalau orang yang ngasih bisa jadi diterima. Dia gengsi sama kita. Gitu. Ya. Nah. Ada yang senyum-senyum aja udah pokoknya. Ada yang dia pindah rumah. Gue mau kagak mau bertetangga sama dia tuh dah. Gue pindah aja jauh dah. Itu namanya beruzlah juga sama. Daripada gue kagak akur sama tetangga. Berantem mulu. Sebelah rumah padahal. Mendingan pindah aja udah. Rumah mau dijual kagak laku-laku. Lama banget itu. Emang jual rumah kayak jual kacang. Iya gue ngontrak dulu dah gitu. Yang penting gak ketemu sama dia. Itu cakep begitu. Daripada berantem mulu rusak hati kita. Kesimpulannya beruzlah dan bersosialisasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bersosialisasi lebih utama dari beruzlah pada 2 keadaan. Nih dia nih. Ada orang-orang yang emang harus bersosialisasi. Sayang kalau dia tidak bersosialisasi, dia beruzlah gitu, sayang-sayang. Yang pertama, jika pada pribadi seorang ada sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat, baik itu berupa ilmu, fatwa, petunjuk, pemberian keputusan atas suatu sengketa atau lainnya. Misalnya, para tokoh yang mempunyai kedudukan dan didengarkan kata-katanya, maka akan sangat bermanfaat jika bersedia ikut andil sebagai penengah dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah masyarakat, karena dia merupakan tempat mengadu setelah Allah agar orang yang terampas hak-haknya dapat ditolong. Jadi dia punya pengaruh gitu. Ini tokoh nih, dia adalah kalau dia ngomong didengerin. Jadi kalau ada yang berantem, ada yang bersengketa, dia nih yang ngurusin. Nah dia ini jangan beruzlah nih gitu. Kalau dia beruzlah rusak masyarakat jadinya gitu. Yang kedua, jika pada pribadi seorang ada harta yang melimpah dan dia dikaruniai sifat dermawan, maka keberadaan orang semacam ini sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan atau orang semisalnya yang merupakan tulang punggung masyarakat. Menyingkirkannya mereka dari khalayak akan mendatangkan kerugian tidak saja bagi orang lain namun juga bagi mereka sendiri. Jadi yang pertama tadi kayak ulama gitu ya, orang berilmu, terus sama orang yang berharta, dermawan, dia jangan beruzlah nih, justru membantu masyarakat. Yang berilmu, dai, dia ngajar ngaji buat masyarakat gitu. Jangan yang begini beruzlah, justru dia harus bergaul di tengah masyarakat, menjadi acuan kepada masyarakat. Juga orang kaya, bantu lingkungannya gitu.
Bukan dia malah pergi kaya diri-diri. Ya. Pendapat yang paling benar, orang yang perkataannya didengarkan, ini ulama misalnya, sarannya diikuti atau keahliannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik itu berupa ilmu atau lainnya, maka yang lebih utama bagi orang semacam ini adalah hendaknya ia tidak beruzlah, hendaknya dia bersosialisasi, berada di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat. Dia harus tetap berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengajari mereka, memperbaiki keadaan, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah, mendermakan kelebihan hartanya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Inilah mukmin yang kuat dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang orang yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak berarti sedikit pun kecuali sekedar melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya, maka orang semacam ini lebih baik beruzlah untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dia boleh bersosialisasi dengan masyarakat sebatas memenuhi kebutuhan raganya bersama orang-orang, namun batin dan hatinya tetap dalam kesendirian bersama Rabb-Nya. Dia menyendiri untuk beribadah dan berzikir. Inilah mukmin yang lemah, meski pada dirinya tetap ada kebaikan, karena keimanan dan ketaatannya tetap ada dan menjadi cahaya sesuai dengan kapasitasnya. Jadi keadaan masing-masing mukmin yang ada kaitannya dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang nggak mau bersosialisasi, dia takut tadi tuh, dia takut terpengaruh yang buruk di masyarakat gitu. Jadi di sini juga dianjurkan memilih pergaulan-pergaulan yang baik, jangan memilih pergaulan yang tidak baik. Ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang baik, sama orang-orang yang ngaji, gitu ya. Teman-teman ngaji ada yang begitu juga, kagak akur juga, udah misah aja dah, daripada hati saya rusak nih. Itu tadi kita tahu kadar kita masing-masing, jangan dipaksain, gitu ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله wala takilni ila nafsi tarfata ain ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku sendiri ya Allah. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina al-madhlumina fi Gaza Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.